Orang soleh terdahulu itu mengagungkan 10 hari. Ada 10 hari akhir bulan Ramadan, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, 10 hari awal dari bulan Muharram. Tiga-tiganya punya keutamaan. Kalau Ramadan jelas ya kan ada malam Lailatul Qadar. Kalau Dzulhijjah jelas juga ada hari Arafah. Muharram 10 awal Muharram jelas ada juga ada hari Asyura. Ini yang membuat mulia. Jadi kita ini sekarang berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyin mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Kalau Dzulqa'dahnya 29 hari. Malam ini masuk tanggal 1. Rebo tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi kalau Rebo tanggal 1 mungkin Idul Adhanya jatuh hari Jumat. Tetapi kalau misalkan Dzulqa'dahnya 30 hari, awal Dzulhijjahnya hari Kamis, ya mungkin Idul Adhanya hari Sabtu. Misalkan nggak tahu lihat hilalnya, ya yang paham masalah ru'yat hilal. Di antara itu kalau sekarang tanggal 1 mungkin Idul Adhanya hari Jumat. Jadi sekarang ini Masya Allah termasuk hari-hari yang utama di dunia ini. Jadi di antara anugerah Allah Subhanahu wa taala itu kepada hamba-hambanya, Allah menjadikan buat mereka itu musim-musim ketaatan, musim-musim ibadah, yang mana manusia untuk memperbanyak amal soleh di waktu-waktu tersebut, berlomba-lomba di waktu tersebut dengan apa-apa yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang beruntung adalah orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu-waktu itu, kayak Dzulhijjah 10 hari pertamanya. Jadi jangan sampai hari-hari yang utama ini lewat begitu saja tanpa kita manfaatkan untuk beribadah, untuk beramal soleh. Nah, di antara waktu-waktu itu, waktu yang sangat utama adalah 10 awal bulan Dzulhijjah, yang sekarang kita masuk malam yang pertama. Itu 10 awal Dzulhijjah termasuk hari yang disaksikan oleh Rasulullah SAW bahwasanya hari itu adalah sebaik-baik hari dunia. Makanya Rasul menganjurkan untuk memperbanyak beramal soleh pada hari-hari tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini saja sudah cukup tentang kemuliaan, keutamaan daripada 10 awal Dzulhijjah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung tidak mungkin bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung. Dan ini menuntut dari seorang hamba untuk bersungguh-sungguh di hari-hari tersebut dan untuk memperbanyak amal soleh. Jadi orang-orang soleh terdahulu, ya kan, sebelum kita, mereka mengagungkan hari-hari ini 10 awal Dzulhijjah, bahkan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kata Abu Utsman An-Nahdi dalam kitab Lataiful Ma'arif, kana salaf yu'adzimuna salasa asyarat. Orang soleh terdahulu itu mengagungkan 10 hari. Ada 10 hari akhir bulan Ramadan, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, 10 hari awal dari bulan Muharram. Tiga-tiganya punya keutamaan. Kalau Ramadan jelas ya kan ada malam Lailatul Qadar. Kalau Dzulhijjah jelas juga ada hari Arafah. Muharram 10 awal Muharram jelas ada juga ada hari Asyura. Ini yang membuat mulia. Jadi kita ini sekarang berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan
pada 10 awal Dzulhijjah ini setiap hari sama dengan 1000 hari. Bahkan hari Arafah itu sebanding dengan 10.000 hari keutamaannya. Diriwayatkan dari Auza'i, dia mengatakan telah sampai kepadaku bahwasanya beramal di hari dari 10 hari bulan Dzulhijjah ini seperti orang yang berperang di jalan Allah, siangnya berpuasa dan malamnya berjaga, malam harinya berjaga, kecuali memang dikhususkan seseorang dia mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara, kata para ulama, di antara keutamaan 10 hari Dzulhijjah adalah yang pertama, Allah bersumpah dengan hari-hari tersebut. Kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, ini menunjukkan agungnya sesuatu itu. Karena Allah yang Maha Agung tidak mungkin bersumpah kecuali dengan yang agung. Allah bersumpah wal fajar walayalin asyr, demi waktu fajar, demi malam yang 10. Malam yang 10, tapi yang dimaksud adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini tafsir jumhur para mufassirin. Jadi kebanyakan ahli tafsir dulu maupun sekarang menafsirkan walayalin asyrin, demi malam yang 10. Malam itu dimutlakan untuk hari, itu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kata Ibnu Katsir juga sama dalam tafsirnya, dan ini pendapat yang sahih, pendapat yang benar. Yang kedua, 10 hari awal Dzulhijjah itu termasuk hari-hari yang maklum, yang disyariatkan kita memperbanyak zikir. Allah mengatakan wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mereka berzikir menyebut nama Allah di hari-hari yang maklum. Jumhur ulama mengatakan hari yang maklum adalah 10 awal Dzulhijjah. Di antaranya Ibnu Umar sama Ibnu Abbas. Yang ketiga, Rasulullah SAW bersaksi bahwasanya 10 awal Dzulhijjah itu hari yang paling afdol di dunia. Ada di dari Jabir radhiyallahu, Nabi SAW mengatakan fadlu ayyamid dunya ayyamul ashr. Keutamaan hari-hari dunia adalah hari 10 bulan Dzulhijjah. Wala mithlahu fi sabilillah. Tidak ada semisal itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang semisal itu jalan Allah. Illa rajulun afara wajhahu biturab. Kecuali laki-laki yang mungkin menjatuhkan wajahnya dengan tanah, mati syahid, gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ditambah di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini ada hari yang namanya hari Arafah. Nanti hari ke-9. Kalau sekarang sudah 1 Dzulhijjah, berarti Rabu depan tanggal 8 Kamis Arafahnya. Tapi kalau tanggal 1-nya Kamis, ya Arafahnya Jumat. Itu hari Arafah, hari Haji Akbar, hari pengampunan dosa, hari pembebasan dari neraka. Tidak ada di 10 hari Dzulhijjah yang utama kecuali hari Arafah, kecuali hari Arafah saja. Ini sudah mencukupi tentang keutamaannya 10 hari Dzulhijjah. Ini hari Arafah, mahkotanya hari yang ke-10 itu. Dan yang utamanya hari Arafah. Kenapa? Sebab, kata para ulama, sebab penamaan Arafah ini para ulama beda pendapat. Kalau Imam Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau itu mengatakan sebab penamaan Arafah itu, kenapa? Karena manusia kan kumpul, wukuf di Arafah. Mereka saling kenalan, ya ta'arufun, saling mengetahui, saling kenal. Akhirnya disebut dengan Arafah. Ada yang bilang Jibril alaihissalam pernah mengajari Ibrahim, memperlihatkan, hai Ibrahim, ini tempat ini tempat ini. Apakah kamu tahu Arafah? Kata Ibrahim, Araftu, saya tahu. Maka disebut dengan Arafah. Ada yang bilang Ibrahim mimpi menyembelih anaknya tanggal 8 hari Tarwiyah. Ragu, ini mimpi dari Allah atau bukan? Pas tanggal 9 Dzulhijjah dia baru tahu itu wahyu dari Allah. Maka disebut dengan Arafah. Ada yang bilang juga, kenapa di Arafah? Karena Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan dari surga bersama istrinya itu dipisah. Adamnya di India, istrinya di Jeddah, Saudi. Akhirnya mungkin saling cari, ketemu di mana? Ketemu di Jabal Rahmah, tepatnya di Arafah. Akhirnya Adam tahu istrinya Hawa, dan Hawa pun mengetahui Arafah itu, mengetahui Adam. Maka disebut dengan Arafah. Itu penamaan Arafah. Dan juga banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang kedudukan hari Arafah.
Ini hari Arafah, hari yang sangat agung. Kalau disebut Arafah, otomatis pandangan manusia kaum muslimin pasti tertuju ke suatu tempat yang suci, ya kan? Wukuf di Arafah, padang Arafah. Bahkan padang Arafah ini termasuk rukun yang besar dari rukun-rukun haji. Haji kalau ada wukuf di Arafah maka tidak sah hajinya. Al-hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Karena rukun terbesarnya apa? Wukuf di Arafah. Dan hari Arafah itu salah satu hari bulan-bulan haram. Kita tahu setahun ada 4 bulan haram, bulan suci. 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 1 menyendiri Rajab. Nah sekarang ini Dzulhijjah, salah satu bulan haram. Ya kan, bulan haram. Ditambah hari Arafah ada di bulan-bulan haji. Allah mengatakan al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu dikerjakan di bulan-bulan yang maklum. Bulan haji ialah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Arafah ada di bulan haji. Dan Arafah salah satu hari di hari-hari yang maklum. Ya kan tadi wa yadhkuru fi ayami ma'lumat. Hari maklum Arafah ada di hari-hari yang maklum tersebut, yaitu 10 hari Dzulhijjah. Dan hari Arafah termasuk salah satu hari yang ke-10 yang Allah bersumpah dengannya. Kata Allah walayalin asyr, demi malam yang 10, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Nah kalau Allah bersumpah dengan 10 hari awal Dzulhijjah, Allah telah mengkhususkan bersumpah dengan hari Arafah. Allah mengatakan was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa masyhud. Kata Abu Hurairah dalam ayat tentang ayat ini, asyahid wa syahid itu artinya maksudnya ialah hari Jumat. Kalau masyhud hari Arafah karena disaksikan oleh jutaan manusia. Wal mau'ud itu hari kiamat. Jadi Allah secara khusus bersumpah dengan hari Arafah, wa syahidin wa masyhud. Dan hari Arafah termasuk salah satu hari yang 10 yang utama, yang mengamalkan di hari itu lebih baik daripada di hari-hari lainnya sepanjang tahun. Rasulullah SAW mengatakan ma min amalin azka indallah azza wa jal wala a'zamu ajran min khairin ya'maluhu fi ashril adha. Tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah azza wa jal dan tidak lebih agung pahalanya dari kebaikan yang dikerjakan di 10 awal Dzulhijjah sampai hari Adha. Ada yang nanya, walal jihad fi sabilillah? Rasul jawab, walal jihad fi sabilillah. Jihad pun kalah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali laki-laki yang keluar di jalan Allah dengan dirinya, hartanya, dan tidak ada yang kembali sedikit pun dari itu semua. Dan juga Arafah, hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah ini adalah seagung-agungnya, seafdol-afdolnya hari. Bahkan Arafah 10 hari awal Dzulhijjah lebih baik daripada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ulama memang khilaf, mana yang utama? 10 terakhir malam Ramadan apa 10 awal bulan Dzulhijjah? Ulama katakan kalau Dzulhijjah yang afdol harinya, kalau Ramadan itu yang afdol malamnya 10 akhir bulan Ramadan. Jadi kalau kenapa gini siangnya? Karena ada hari Arafah. Karena 10 Dzulhijjah ada hari Arafah. Dan hari Arafah ini Allah pilih hari yang mana Allah menyempurnakan agamanya. Allah sempurnakan nikmatnya. Umar lalu pernah berkata, ada orang laki-laki Yahudi datang pada beliau mengatakan, ya Amirul Mukminin, ada satu ayat di kitab kalian yang kalian baca. Kalau ayat itu turun ke atas kami para Yahudi, kata dia, pasti kami jadikan hari Id, hari raya hari itu. Kata Umar, ayat apa? Ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Pada hari ini kusempurnakan buat kalian agama kalian dan kusempurnakan buat kalian nikmatku dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Maka Umar menjawab, kami telah tahu itu hari yang mana turun pada Rasulullah SAW ayat itu, dan beliau sedang berdiri di Arafah di hari Jumat. Dan ini juga hari Arafah, hari yang mana di mana Nabi berdiri berkhutbah. Khutbahnya masyhur. Inna dima'akum wa amwalakum haram alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza.
sesungguhnya darah kalian, harta kalian haram atas kalian, sebagaimana haramnya hari kalian ini, di bulan kalian ini, di negeri kalian ini. Ketahuilah segala sesuatu dari perkara jahiliyah semuanya dihapus di bawah kaki saya, dan darah jahiliyah pun sudah dihapus. Ini khutbah beliau. Dan hari ini juga hari yang agung, yang mana orang haji melaksanakan rukun haji yang paling besar, yaitu wukuf di Arafah, dari Al-Hajju Arafah. Dan hari ini juga hari yang mana Allah membanggakan di hari itu, membanggakan ahli Arafah yang wukuf di Arafah kepada penduduk langit dari kalangan malaikat. Nabi SAW bersabda, Innallaha yubahi bi ahli Arafah ahla sama. Allah membanggakan ahli Arafah ke ahli langit. Kata Allah, unzuril abdi, lihatlah kepada hamba-hambaku, ja'uni syu'san gubra. Mereka datang kepadaku dalam keadaan rambut kusut, bahkan berdebu. Hanya dia karena Allah, tinggalkan kampung halamannya, keluarganya, pekerjaannya, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hari Arafah juga ini hari yang mana Allah membebaskan hambanya paling banyak dari neraka. Rasul mengatakan, ma min yaumin aktsar min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari yang Allah paling banyak membebaskan di hari itu hambanya dari neraka kecuali di hari Arafah. Dan yang terakhir, hari Arafah itu hari di mana setan dikecilkan, dihinakan. Ada hadis mengatakan, maruya syaitan yauman huwa fi asghar. Tidaklah nampak setan di satu hari dan dia lebih kecil, wala adhar, bahkan dia lebih hina, wala ahqar, kelihatan hina, ya kan, min fi yaumi Arafah, kecuali dari hari Arafah, wala aghyad, tidak pula dia kecewa, ya kan, fi yaumi Arafah, kecuali di hari Arafah. Wa ma dzaka illa lima ra'a min tanazzulir rahmah. Dan tidaklah hal itu karena apa? Karena setan melihat banyaknya turun rahmat bercurah-curah. Makanya kalau pas hari Arafah, cuma haji wukuf di Arafah, kita di sini jangan ya melakukan hal yang sia-sia, apalagi perbuatan dosa. Ya minimal ikutan doa lah, ya kan, ikutan doa luangkan waktu buat berdoa, sama dengan orang-orang jemaah haji. Bedanya mereka nggak sunnah puasa, makruh, cuman yang tidak haji ini sunnah puasa Arafah. Maka banyak amal-amalan yang disunahkan di hari Arafah. Nanti kalau sekarang masuk 1 Dzulhijjah, ya Arafahnya berarti hari Kamis. Apa yang amal di hari Arafah? Puasa, itu jelas, ya kan? Puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, Nabi berpuasa, Nabi pun menganjurkan supaya berpuasa. Bahkan di sisi Nabi pun mengatakan demikian, Nabi puasa di hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Bahkan utamanya sangat besar. Rasul ditanya tentang puasa Arafah, kata beliau, yukaffiru sanatal madiyah was sanatal qabilah, menghapuskan dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Jadi sayang kalau tidak puasa Arafah, menghapuskan dosa 2 tahun. Yang kedua, amal yang di hari Arafah, berdoa. Karena doa di hari Arafah ini sangat-sangat agung. Dalam hadis Nabi mengatakan, khairud doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa itu doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wa nabiyyu min qabli, sebaik-baik ucapanku dan ucapan para nabi sebelumku, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka orang yang beriman hendaklah memperbanyak doa di hari ini dan memperbanyak ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya minimal 100 kita baca, karena kata Rasul, sebaik-baik apa yang mengucapkan dan juga para nabi sebelum saya ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir. Dan berbanyak takbir juga. Takbir ada 2, takbir mutlak, takbir muqayyad, ya kan? Selepas sholat perbanyak. Ulama menyebutkan takbir dibagi 2, takbir muqayyad yaitu takbir yang dibaca selepas sholat wajib. Habis sholat wajib baca takbiran. Kapan waktunya? Dimulai dari subuh hari Arafah. Kalau sekarang tanggal 1 masuk, maka mulai Kamis. Ya kan, Kamis hari Arafah, subuhnya langsung takbiran, ya kan? Habis salam sholat langsung takbiran dari subuh Arafah. Ibnu Hajar mengatakan, walam yasbut fi syai' min dzalik anin nabi. Tidak
sabit dalam hal itu dari Nabi sedikit pun, hadisnya nggak ada. Tapi yang paling sahih, yang warid dari sahabat siapa? Pendapat Ali dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya apa? Takbiran itu sejak subuh hari Arafah sampai akhir hari tasyrik, jadi 5 hari. 5 hari. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Adapun takbir mutlak itu yang dibaca umum. Waktu kapan saja silahkan, ya kan, dari awal Dzulhijjah sampai akhir hari tasyrik. Dari sekarang pun kalau udah masuk Dzulhijjah boleh takbir, tapi mutlak, ya kan, bebas di mana saja, ya kan, di mana saja. Kalau yang muqayyadnya nanti 5 hari dari hari Arafah subuhnya sampai akhir Dzulhijjah. Dan juga Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mereka keluar ke pasar bertakbir. Manusia itu bertakbir dengan takbir keduanya. Jadi kan rame-rame, berbarengan gitu, berbarengan. Jadi intinya di hari Arafah itu kita bikin jadwal lah, jangan sampai hari Arafah lewat begitu saja tanpa diisi dengan ibadah. Ya minimal tahajud walaupun 2 rakaat, istighfar di waktu sahur, sebelum subuh lah setengah jam sudah duduk beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sholat subuhnya ya berjamaah, jangan sampai terlambat sholat subuh di hari Arafah. Kalau bisa duduk dari subuh sampai terbit fajar, insya Allah pahala haji dan umroh yang sempurna, sholat duhanya pun juga ya laksanakan. Kenapa? Hari yang utama, dan perbanyak doa sepanjang hari. Itu diantara keutamaan kenapa 10 hari Dzulhijjah, karena ada hari Arafah. Yang selanjutnya, kenapa 10 Dzulhijjah utama? Karena ada hari Nahar, hari Idul Adha. Inilah sebaik-baik hari. Rasul mengatakan, a'zamul ayyam indallah yaumun nahar. Seagung-agungnya hari di sisi Allah itu hari Nahar, saat orang menyembelih hewan kurban. Maka nyembelih kurban kata para ulama itu bagusnya pas tanggal 10-nya. Boleh tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, tapi yang afdal tanggal 10-nya. Kenapa? Itulah hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, kenapa 10 Dzulhijjah ini utama? Kata para ulama, karena terkumpulnya semua jenis ibadah, Kata Ibnu Hajar dalam Al-Asqalani mengatakan, yang nampak bahwasanya sebab istimewanya 10 hari Dzulhijjah karena terkumpulnya induk-induk ibadah. Sholat Idul Adha ada, puasa Arafah ada, sodako ya kayak korban, ya kan, ada sodakonya, ada hadiahnya, hajinya pun ada, dan ini tidak ada di lainnya. Ramadan hanya ada puasa sama sholat malam qadar. Takbiran di Ramadan sebentar, masuk malam raya, ya kan, 1 Syawal khotib naik mimbar putus, tidak boleh takbiran lagi. Tapi di Idul Adha 5 hari takbirnya. Ini yang membuat mulianya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Makanya banyak hadis-hadis, ya kan, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan tentang keutamaan beramal di 10 hari awal Dzulhijjah. Tadi beramal di hari Arafahnya secara khusus, dan secara umum beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Rasul mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu sholihu fiha ahabbu ilallah min hadil ayyam." Tidak ada hari-hari beramal soleh padanya lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Sahabat nanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula berjihad di jalan Allah? Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah illa, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi tsumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali laki-laki yang keluar dengan dirinya, hartanya, kemudian tidak ada yang kembali dari itu sedikit pun. Semua dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kuntu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah dia berkata, fadzakartu lahul a'mal, maka saya menyebutkan kepada Nabi amal-amalan. Maka kata Nabi, ma min ayyamin al-amalu fihinna afdal min hadzal asyr. Tidak ada hari-hari beramal padanya yang lebih utama dari 10 hari awal Dzulhijjah ini. Mereka berkata, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Kata Rasul, walal jihadu fi sabilillah illa
an yakhruja rajulun min nafsi mali fi sabilillah. Ya sama dengan yang sebelumnya. Ini hadis, dua hadis yang digunakan oleh para ulama bahwasanya apa? Setiap amal soleh yang diamalkan di 10 hari bulan Dzulhijjah sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi di hari-hari lainnya. Nah, kalau amal dicintai di hari-hari tersebut, maka dia afdol, utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga menunjukkan orang yang beramal di 10 awal Dzulhijjah lebih utama daripada orang yang berjihad di jalan Allah, yang pulang dengan dirinya dan hartanya. Ada orang jihad mungkin ke Palestina, pulang lagi, ya kan, berapa bulan dia pulang. Dengan orang yang beramal di 10 awal Dzulhijjah masih afdolan yang beramal di 10 Dzulhijjah, kecuali orang yang keluar membawa semua hartanya, dirinya, dan semua tidak ada yang kembali, dikorbankan semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga amal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini dilipat gandakan tanpa terkecuali, ya kan? Jadi masya Allah semua amalan dilipat gandakan. Nah, di antara amalan yang dianjurkan di 10 Dzulhijjah ya banyak, ya kan, banyak. Di antaranya itu mungkin yang paling penting, karena ini persiapan kita menghadapi Dzulhijjah pertama, hendaklah kita bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat istighfar termasuk amalan. Ini kewajiban pertama bagi kita. Hendaklah kita memperbarui janji dengan Allah dengan apa? Dengan taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, membuka lembaran baru bersama Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat mengatakan, ada huwa dzunub, penyakit itu ya dosa-dosa, obatnya ialah istighfar. Wa syifa, kesembuhannya antatub, kamu taubat, fala ta'ud, jangan diulang dosa-dosa tersebut. Jadi perbanyak taubat dan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Allah pun mengatakan wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Taubatlah kalian hai beriman semuanya kepada Allah supaya kalian beruntung, supaya kalian bahagia. Dan taubat dengan taubatan nasuha. Apa taubatan nasuha? Ya, berdosa seorang hamba, dia bertobat tapi jangan diulang kembali. Itu yang pertama. Jadi perbanyak taubat dan istighfar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menahan, jangan memotong rambut dan kuku. Ini bagi orang yang Allah luaskan rezekinya dan dia ingin mungkin berbagi rezekinya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan kurban. Nah, yang niat menyembelih hewan kurban dari tanggal 1 dari masuknya Dzulhijjah, dia tidak boleh motong kuku, motong rambut sampai korbannya disembelih, sampai Idul Adha, Cuman gak berlaku buat istri anaknya. Kalau anak istri boleh motong rambut, kuning kuku, nggak ada masalah. Hanya yang niat saja. Kalau niatnya tanggal 5 Dzulhijjah, nanti hari Ahad misalkan, hari Senin, ya mulai hari Senin saja. Jangan potong kuku. Sekarang masih boleh potong kuku. Kalau belum niat, gitu kan. Jadi yang bagi yang sudah niat ingin korban, maka dia tidak boleh motong rambut dan motong kukunya, ya kan? Ya, kesalahan, cuman tidak berpengaruh. Kalau dia motong kuku dan sebagainya, nggak berpengaruh sama korbannya tetap sah, hanya larangan saja. Dan kalau kesandung kukunya mungkin kiwil-kiwil susah, maka dicabut, ya nggak ada masalah, gitu kan. Kalau itu karena bukan memotong, gitu kan. Ini ada hadis nabinya. Nabi mengatakan, idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Apabila kalian melihat anak bulan Dzulhijjah dan salah seorang kalian ingin berkorban, maka tahanlah dari rambutnya dan kuku-kukunya. Hikmahnya apa? Kata para ulama, tujuannya adalah dia punya anggota tubuh sempurna, kuku nggak dipotong, rambut nggak dipotong. Tujuannya apa? Supaya rambut dan kukunya juga bebas dari api neraka. Makanya sabar, ya kan, jangan dipotong sampai dipotong hewan kurbannya, supaya tubuh kita pun insya Allah semuanya, rambut kuku tadi yang nggak dipotong, ikut bebas dari api neraka. Ada yang mengatakan kenapa? Tasyabuh, mengikuti orang yang ihram. Orang ihram nggak boleh potong rambut dan kuku, yang korban pun sama, ya kan, dia tidak boleh potong rambut dan kukunya.
Yang ketiga, puasa. Ini amalan yang disyariatkan oleh Nabi. Puasa boleh dari besok tanggal 1. Boleh 9 hari langsung 1 sampai tanggal 9. 9 si Arafahnya yang berpahala 2 tahun. Cuman kalau dari awal tanggal 1 pun boleh, termasuk amal soleh. Puasa termasuk amal soleh, ya kan? Amal soleh kan umum, termasuk puasa. Ini puasa, masya Allah, puasa sehari di jalan Allah, Allah jauhkan wajahnya dari neraka jahanam 70 tahun. Apalagi kalau dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah, masya Allah. Begitu benar-benar beruntung, benar-benar beruntung. Keadaan salaf di bulan Dzulhijjah, 10 bulan Dzulhijjah. Dari Hasan Basri, dia mengatakan, siyamu yaumin minal ashri ya'dilu syahrain. Puasa 1 hari dari 10 awal Dzulhijjah sebanding dengan 2 bulan. Ini bukan hadis, dari ucapan Hasan Basri. Wallahu a'lam, mungkin beliau dari asal mana begitu. Auza'i mengatakan, sampai kepadaku bahwa saya beramal di 1 hari dari hari-hari 10 awal Dzulhijjah seperti berperang di jalan Allah, yang siangnya puasa, malamnya berjaga. Kecuali yang mati syahid. Dan juga Muhammad bin Sirin itu berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9-nya semua. Kalau lewat tanggal 10, lewat hari tasyrik, maka beliau berbuka 9 hari juga, seperti yang dia puasa, nggak puasa lagi. 9 hari jos dia puasa, tapi habis tasyrikan dia 9 hari nggak puasa lagi, begitu, ya kan? Itu ada asalnya begitu. Laith bin Abi Sulaim mengatakan Mujahid berpuasa 10 hari awal Dzulhijjah, ataupun sama, ya kan? Isa bin Ali bin Abdullah bin Abbas dia berpuasa juga di 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi boleh puasa dari tanggal 1 sampai hari Arafah. Bagus, ya kan? Kalau nggak kuat puasa, minimal tanggal 9-nya jangan ditinggalkan. Cukup 2 hari kuat, jangan 8-nya boleh. Hari Tarwiyah sama hari Arafah. Sebagian riwayat ada keutamaan hari Tarwiyah, ya kan? Hari ketika Nabi Ibrahim dimimpikan menyembelih anak-anaknya. Yang keempat, sedekah. Dianjurkan yang punya harta sedekah, termasuk amalan. Di mana? Di 10 awal bulan Dzulhijjah. Pernah dari Umar, ada laki-laki nanya sama Rasulullah SAW, ayun nasi ahabbu ilallah, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah? Maka ada laki-laki datang ke Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah? Ayul amal ahabbu ilallah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasul menjawab, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia kepada Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasul, sururun tudkhiluhu ala muslim. Kebahagiaan yang kau masukkan kepada seorang muslim. Takshifu anhu kurbatan. Kau hilangkan kesulitannya, au taqdiya anhu dainan, atau kau lunasi hutangnya, au taqda anhu ju'an, atau kau tolak laparnya. Wala an amsyiya ma akhin fi hajati ahabbu ilayya min an atakifa fi hadzal masjid. Sungguh saya berjalan bersama saudara muslim saya dalam hajatnya lebih saya sukai daripada berintikaf di masjid ini, yakni Masjid Nabawi syahron, 1 bulan. Satu bulan. Jadi masya Allah besar sekali pahala orang menunaikan hajat saudaranya yang muslim. Itu apa? Ini sedekah. Maknanya sedekah. Diperbanyak sedekah juga di 10 awal bulan Dzulhijjah. Perbanyak tasbih, takbir tadi sudah, ya kan? Perbanyak takbiran dari awal-awal. Ada yang mutlak dan juga ada yang muqayyad. Biasa para salaf pun mereka bertakbir. Abu Hurairah, Ibnu Umar, ke pasar pun mereka bertakbir. Dan juga perbanyak doa. Jadi doa nggak usah di hari Arafah. Ya intinya di hari Arafah lebih-lebih ditekankan. Tapi dari awal Dzulhijjah boleh memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini pun termasuk amalan. Doa termasuk amalan. Pernah suatu ketika ada Abdullah bin Mubarak mengatakan, saya datang ke Sufyan Ats-Tsauri di malam Arafah dan dia berlutut di atas kedua lututnya, duduk di atas kedua lututnya dan 2 matanya menangis. Lalu dia berpaling kepada saya, kata saya, man aswa hadzal jami halan. Siapakah orang yang paling buruk, ya kan, saat ini? Kata dia, alladzi yazunnu annallaha la yaghfiru lahu.
Orang yang menyangka bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dia. Jadi memang hari Arafah itu Allah ampuni hamba-hambanya. Jadi kalau orang menyangka nggak bakal diampuni, ini seburuk-buruk manusia di mata para ulama zaman dahulu. Selanjutnya amal yang dianjurkan menyembelih hewan kurban. Bagi yang punya rezeki, ya ini menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim. Bahkan sunnahnya Nabi Muhammad juga. Nabi Muhammad pernah berkata, "Ana ibnu dzabihaini." Saya ini anak dua orang yang disembelih. Jadi Nabi itu turun daripada Adnan. Silsilah Nabi itu mentoknya ke Adnan. Sepakat ulama, Adnan itu adalah cucunya Nabi Ismail. Ismail pernah disembelih oleh bapaknya Ibrahim. Yang kedua, Nabi Muhammad anaknya Abdullah. Abdullah anaknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kakeknya Nabi. Pernah bernazar, kalau saya punya anak 10, saya akan sembelih satu orang. Saya akan sembelih satu orang. Terkabul, punya anak 10, mau disembelih kan manusia, sayang. Akhirnya diganti nazarnya itu dengan menyembelih onta 100 ekor unta. Memang beliau orang kaya. Kakek Nabi itu orang kaya. Jadi Abdullah itu ditebus. Bapaknya Nabi ditebus dengan onta 100 onta. Bayangkan satu onta berapa juta harganya, kali 100. Ini kayanya kakeknya Nabi. Makanya Nabi mengatakan, anak belum dzabihaini, saya anak dua orang yang disembelih. Jadi kalau kita ini menyembelih hewan kurban, menghidupkan sunnahnya tadi Ibrahim, ya kan? Menghidupkan sunnah Ibrahim. Ini perintah juga, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban. Terus yang selanjutnya, amal yang dianjurkan, meluaskan rezeki kepada keluarga di hari Aid. Ya kedua, kita potong korban, bagi-bagi, makan-makan. Allah berfirman, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Makanlah dari hewan kurban kamu dan kasih makan kepada orang miskin. Bahkan boleh dikasih hadiah ke orang kaya juga. Jadi dibagi 3. Sepertiga dimakan, sepertiga disodakokan, sepertiga dihadiahkan. Dan tentunya amal yang paling utama adalah haji dan umroh. Beruntung ya kan yang haji tahun ini, Masya Allah, di hari Dzulhijjah ini, 10 awal Dzulhijjah, mereka sudah berangkat ke Tanah Suci, beribadah di sana. Ini pahalanya Masya Allah sangat besar sekali, sampai Rasul menjanjikan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali apa? Surga. Dan ke umroh berikutnya menghapuskan dosa-dosa keduanya. Bahkan man hajja falam yarfus walam yafsuk raja'a kayaumin waladatu ummuhu. Orang yang haji tidak berbuat rafas, tidak berbuat kotor, tidak berbuat fasik, maka dia kembali seperti dilahirkan kembali oleh ibunya. Banyak sekali keutamaan ibadah haji. Dan juga amal selanjutnya lah perbanyak amal soleh. Terserah amal apa saja. Banyak yang namanya amal soleh, ya kan? Banyak yang namanya amal soleh. Ya sholat berjamaah amal soleh, ya kan? Membantu orang, bakti sama orang tua, sodako, nunjukkan orang tersesat, ya kan? Itu sodako juga, begitu kan? Tundukkan pandangan, minggirkan diri dari jalan, itu termasuk sodako. Nuangkan air di ember saudara kita. Dan juga amal yang masih utama di 10 Dzulhijjah, yaitu sholat Idul Adha. Jadi sholat Idul Adha ini termasuk amalan juga, masih dalam 10 hari Dzulhijjah. Jangan ditinggalkan. Bahkan ada yang berpendapat wajibnya sholat Idul Adha. Wallahu ta'ala alam. Intinya di 10 awal bulan Dzulhijjah ini kita sangat-sangat dianjurkan untuk beramal soleh. Amalnya apa saja, cuman yang ditekankan nanti di hari Arafahnya, tanggal 9 itu, 9 Dzulhijjahnya, dengan apa? Khusus perbanyak doa. Makanya tidak haji, sunnah untuk puasa karena menghapuskan dosa 2 tahun. Dan ini Masya Allah hari yang mana Allah banyak ampuni hamba-hambanya, Allah bebaskan daripada api neraka, dan semoga kita pun masuk, nama kita masuk, nama ibu bapak kita masuk, termasuk orang dari hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api nerakanya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.